Kita masih berada di surat At-Taubah. Kita sudah sampai kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullah ala man yasha wallahu alimun hakim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ayat sebelumnya perintah Allah untuk orang yang beriman agar tidak ragu-ragu dengan mereka orang yang tidak beriman, orang kafir yang melanggar perjanjian, tidak menghargai perjanjian dan tidak menghargai kemanusiaan. Diajak berdamai tidak bisa. Dengan perjanjian damai pun mereka langgar. Kalau mereka memang melanggar kemanusiaan, tidak mau beriman, mungkin masih kita bisa berdamai. Karena Islam tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tapi kalau mereka tidak bisa menerima Islam dan iman, tapi hendaknya mau diajak berdamai dengan perjanjian-perjanjian. Akan tapi jika mereka melanggar perjanjian, artinya mereka tidak mau berdamai. Dan di saat tidak mau berdamai, maka jangan ragu, perangi mereka. Karena mereka akan membuat kerusakan di atas bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Selagi kita benar karena Allah di dalam memerangi kebatilan semacam itu, sebab-sebab kerusakan di muka bumi, maka Allah akan berikan kemenangan di tangan kaum muslimin mukminin. Bahkan dalam kisah orang-orang kafir, dimulai dari waktu perang Badar, sengaja Allah tampakkan keagungan Allah. Kemenangan adalah melalui tangan biidikum, jadi dengan peperangan yang dilakukan oleh kaum mukminin, agar puas hatinya. Allah kan bisa saja menurunkan bala bencana untuk kemenangan orang yang beriman. Allah bisa saja membunuh begitu saja. Akan tapi sengaja Allah berikan kemenangan dengan perjuangan, dibarengi dengan perjuangan orang yang beriman, agar ada kepuasan di dalam hati orang beriman, dan juga agar ada wibawa di depan umat. Sebab kalau mereka itu hancur, yakni orang kafir hancur karena bencana alam dan sebagainya, atau bukan karena tangannya orang-orang yang beriman, mereka akan berkata, kami kalah memang karena kami posisinya mungkin tidak tepat tempat kami, ya karena ada topan, karena ada ini, tidak. Tapi kadang Allah menampakkan seperti itu. Kemenangan adalah dengan tangan kaum yang beriman. Tentunya di balik itu ada kekuatan dari Allah. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan Allah ingin menghilangkan rasa di hati kaum beriman yang selama ini disakiti, dizolimi, diberi kemenangan agar puas. Amarahnya akan hilang. Wa yutubullah alaih. Pun demikian indahnya pendidikan dari Allah. Semula yang Allah menyuruh memerangi mereka yang tidak bisa diajak berdamai, pun demikian sangat terbuka. Untuk apa kemenangan Allah berikan? Ya agar puas umat yang beriman. Pun demikian di saat engkau menang, hai orang yang beriman, enggak boleh sombong, enggak boleh sewenang-wenang. Adikang, adikku, enggak ada. Biarpun kau sudah menang, lihat, hatimu puas dengan kemenangan. Wa yatubullah ala man yasha. Ingat, jika ada di antara mereka kok tobat, datang kepadamu, ikrar keimanan, nyesel, tobat, buka tanganmu, terima mereka dengan lapang. Itulah keindahan Islam, enggak ada dendam. Dengan kekafiran hanya kita membenci karena kekafirannya. Kalau ada orang yang sangat memusuhi kita di kiri kanan kita dari orang-orang yang tidak beragama Islam, kemudian kok mereka masuk Islam, langsung jadi saudara kok.
Sayyidina Umar bin Khattab sangat memusuhi Rasulullah. Masuk Islam, menjadi sahabat besar Nabi. Khalid bin Walid menjadikan porak-porandanya kaum muslimin di perang Uhud, hingga menjadi sebab terbunuhnya pamanda baginda Nabi Sayyidina Hamzah, dan banyak sahabat yang mati syahid waktu itu. Pun demikian, di saat Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam, yaitu dibuka lebar-lebar pintu. Dan hendaknya kita semacam itu. Nggak boleh menjadikan permusuhan itu selamanya dendam yang tidak berbatas, dendam yang tidak beraturan. Kita marah dengan kekafiran. Kita marah mungkin hari ini kita menemukan misalnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Tapi kalau mereka sudah masuk Islam, ikrar dengan keislamannya, akan jadi saudara kita. Atau kita menemukan pelanggaran-pelanggaran terjadi dari saudara-saudara kita yang beriman. Kemudian asalkan mereka ikrar benar, menyesal dan bertobat, nah, nggak ada alasan bagi kita untuk menolak. Karena untuk menghapus kesalahan adalah tobat. Tobat. Maka wa yatubullahu ala man yasha, Allah akan berikan pertobatan kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk tobat. Wallahu alimun, dan Allah Maha tahu yang ada di hati mereka. Hakimun, Maha bijak. Di saat Allah memberikan peraturan, aturan dalam perang, disuruh berdamai, menyuruh perang, suruh beri tobat, itu adalah kebijakan Allah yang tiada tara, tidak ada bandingnya. Lihat prosesnya, seru kepada keimanan, tidak mau berdamai, mengganggu, perangi. Pun demikian, buka pintu bagi mereka yang ingin tobat. Dan tidak ada dalam peperangan yang indah seperti dalam Islam. Kalau selain Islam, banyak sekali peperangan karena etnis, di bumi hanguskan, dihabiskan karena etnis, atas dasar kebencian. Nggak pandang bayi pun dibunuh. Dalam Islam tidak. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan bunuh orang tua. Jangan bumi hanguskan peternakan dan perkebunan. Mereka tidak apa-apa, peternakan perkebunan tidak punya salah. Bahkan kalaupun seandainya Islam yang mengayomi, itu pun akan bermanfaat untuk bangsa. Indah. Tapi lihat kisah peperangan di dunia, pembantaian kepada manusia yang tidak bersalah. Kalaupun ada atas nama Islam melakukan demikian, itu melanggar Islam. Nggak ada Islam seperti itu. Mungkin ada seorang pemimpin mengaku pemimpin Islam, tapi dia salah langkah. Tapi bukan Islam mengajarkan yang demikian. Apalagi kasus-kasus ngebom di tengah-tengah kaum muslimin, atau di tengah-tengah orang yang tidak bersalah. Pelanggaran besar. Pelanggaran kepada agama dan pelanggaran kepada kemanusiaan. Kemudian setelah itu, am hasibtum an tutraku, hai orang beriman semuanya, sudah ngerti bagaimana kita mendapatkan kejayaan, yaitu dengan menyeru kepada kebenaran dan berani juga berperang, tapi pun kita juga lapang hati untuk memaafkan. Nah, berarti setelah itu yang tersisa adalah komunitas orang-orang yang beriman. Tapi di tengah-tengah orang yang beriman pun ternyata bisa jadi masih ada orang-orang munafik, dan ada pada zaman Nabi. Orang-orang munafik, orang yang hanya cari aman saja. Tidak ada iman di dalam hatinya, melihat orang Islam berjaya, maka dia pura-pura masuk Islam agar tidak dibunuh. Dan ada al-munafiqun. Makanya setelah perang Badar, masih kemudian ada banyak orang masuk Islam, dan yang ketakutan, terus kejayaan Nabi semakin tampak. Orang-orang kafir yang belum tersentuh hatinya, belum ada kesadaran akan kebenaran Nabi Muhammad, mereka masuk Islam bohongan, munafik. Dan itulah yang menjadikan pasukan Nabi waktu itu menjadi porak-poranda di saat di perang Uhud, kan karena muncul kaum munafik yang jumlahnya bukan saja ratusan ribuan waktu itu. Waktu itu dalam perang Uhud, karena diprovokasi oleh munafikin, akhirnya ke bawah. Ada orang munafik yang sesungguhnya, ada orang-orang Islam yang terbawa, mereka tidak munafik. Yang jelas ada orang munafik. Nah ini, am hasibtum an tutraku, apakah kamu menduga bahasanya kalau setelah kamu ngaku iman begitu saja?
Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara Allah belum mengetahui, makna belum mengetahui ini bukan Allah tidak tahu. Sebelum kalian diuji mana yang serius. Jadi ujian itu bukan untuk yang menguji. Untuk yang menyaksikan, untuk menyaksikan orang yang diuji. Allah menguji bukan karena Allah tidak tahu. Tapi Allah ingin memberitahu yang belum tahu. Ini loh yang lolos dalam ujian. Sebuah contoh. Kami dengan anak santri, kami sampaikan bahasanya, bapak-bapak dan semuanya ibu-ibu. Santri ini adalah Masya Allah, dia punya kecerdasan, kehebatan. Dan dia adalah terbaik di khatib. Dia bisa menghafal ini dan sebagainya. Nah, yang lain mana buktinya, kan begitu. Nah, akhirnya saya tanya, nak, ada berapa syarat untuk bisa beristinja dengan batu, nak? Apakah karena saya tidak tahu? Tidak, saya menguji dia. Setelah dia menjawab, Anda baru percaya. Oh, pinter dia. Begitu juga Allah menguji, walamma ya'lam, ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Lihat pungkasan ayatnya adalah wallahu khabirun. Tapi orang-orang yang tidak ngerti bahasa Arab, tidak kenal Al-Quran, bagaimana Allah tidak tahu? Katanya Tuhanmu Maha tahu. Kenapa walamma ya'lamillahu? Bukan, Allah bukan tidak tahu. Allah menguji dengan bahasa seperti tidak tahu, tapi karena bahasa untuk kita. Apakah kau menduga bahasanya kalau sudah beriman biarkan begitu saja? Enggak, harus ada ujian. Alladzina jahadu minkum, siapa yang serius dalam berjihad, maka rontok orang-orang munafik ketinggalan. Diajak berperang mengatakan, kalau perang nanti saya mati dan sebagainya, mundur mereka. Dan itu akan berlaku dalam segala tatanan. Dan setiap masa harus ada ujian. Ada ujian untuk bisa terpilih. Khususnya dalam urusan beragama. Anda kalau punya perusahaan, lihat, untuk bisa menaikkan satu pegawai untuk naik pangkat, terus dites dulu, diuji dulu. Dan kita naik kelas pun juga harus ada ujian, kan begitu. Harus ada ujian, nggak ada ujian untuk bisa diketahui serius atau tidak. Begitu juga dengan Allah Jalla Jalaluh, dan Allah Maha tahu ini serius atau tidak serius. Akan tapi ujian ini adalah untuk melihat mana orang yang beriman secara sesungguhnya di mata kita, bukan di mata Allah. Dan mana orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya. Ada seruan perang. Yang yujahiduna, siapa yang berjihad dengan Allah, dijahadu serius. Sehingga akan muncul orang-orang tulus. Diuji. Dan di masa sekarang pun juga ada ujian-ujian. Baik-baik kita, Masya Allah, kita banyak bertiga. Kadang-kadang ada ujian, misalnya kita sering bicara tentang kasih sayang. Semuanya rindu kasih sayang. Kita sering bicara tentang makna memberikan pertolongan kepada orang. Faham, dan itu kebaikan. Dan dia pun rindu untuk diperlakukan baik oleh siapapun. Kemudian Allah uji. Ada bencana. Di mana kemarin? Di Sulawesi ya, di mana? Makassar ada. Palu, Maluku. Mana bencana terakhir? Ada bencana alam, coba. Tadi yang sudah mendengar makna kasih sayang dan menolong, kira-kira tergerak dah hatinya. Kalau orang tidak punya uang, ya masuk akal. Tapi punya uang, kemudian diedarkan satu kotak amal. Ini untuk saudara kita yang kena bencana longsor atau banjir, sampai ada yang meninggal banyak, rumahnya hancur. Orang beriman diuji. Maka lihat, kita pun bisa mengetahui diri kita. Kok aku tergerak, berarti aku bagian dari orang beriman. Kok dia mencuek, keropos iman kita. Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimina. Tidak tergolong golongan kita orang yang tidak peduli dengan urusan orang yang beriman. Paling tidak harus ada ternyuh permohonan di tengah malam. Kisah Myanmar, Palestina, Uighur dan sebagainya. Ini adalah ujian bagi kita. Anda itu bagian yang mana? Kalau Anda tidak bisa menolong dengan fisik Anda atau harta Anda, paling tidak panjatan doa dan sedih.
Untuk yang terakhir, kisah Uighur sendiri kami sedih. Kenapa kok jadi perdebatan panjang? Kok semacam sekarang yang dipermasalahkan kok seperti kelompok dengan kelompok. Indonesia sudah dipecah lagi. Kenapa Uighur jadi sebab perpecahan? Unik sekali. Antara yang mendukung dan antara yang cuek. Kalau Anda cuek, tentunya kalau Anda cuek, ya jangan Anda memusuhi yang mencoba mendukung. Tapi sekarang sudah mulai ada upaya. Ada dua kelompok semacam ini. Ini kasus bencana kok jadi dua kelompok kita ini. Jadi ada kesedihan kita hal-hal yang semacam ini. Kalaupun seandainya tidak terjadi apa-apa di sana, alhamdulillah. Sekarang berita bagaimana? Orang kan bingung. Seorang mengatakan ini beneran, ini tidak. Bahkan sampai ada yang ditugaskan kemana? Ada dari ormas Islam, dimulai dari lihat dari yang pergi ke sana. Rupanya satu orang mengatakan di sana adalah aman-aman saja, orang pakai jilbab juga boleh dan sebagainya. Yang satu ngomong tidak boleh, misalnya. Nah, apa ndak bingung misalnya kita ini? Yang benar mana kan? Ada dua orang yang berbeda di tempat yang berbeda ditanya, misalnya kasus Palestina. Anda melihat kasus Palestina di saat dibantai umat Islam di sana. Apa yang ada di hati Anda? Kita itu sudah kebal sepertinya. Sudah nggak ngerti ujian untuk naik pangkat. Kebal. Jadi kalau kita melihat gambar pembantaian di Palestina sudah nggak sedih lagi. Bahkan mungkin di antara kita malah menunjukkan, oh ini lebih parah lagi di gambarnya. Ajib. Bukan sedih. Dia pamer gambar yang lebih sedih lagi. Hanya kami ingatkan kepada semua yang beriman dari atas mimbar yang mulia. Awas hati-hati kemunafikan. Akan menjadi sebab sengsara kita sampai di akhirat nanti. Ingat, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Yang tidak peduli dengan orang beriman, orang Islam, bukan golongan mereka. Paling tidak harus ada greget di hati Anda, sedih di saat ada kaum muslimin digigit ular, digigit nyamuk, merasakan sakit, kita harus sedih, nggak boleh biarkan. Apalagi kisah pembantaian, pembunuhan di beberapa negara. Ini kita harus greget, berdoa setiap malam. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran di Uighur saya tidak tahu seperti apa kebenaran. Cuman saya minta kepada semuanya, kita urusannya dengan Allah yang Maha tahu. Apa yang ada di hati Anda, awas. Hilangkan kemunafikan sudah. Takutlah kepada Allah sudah. Jujurlah dalam segalanya. Bukan urusan Anda dengan saya. Saya tidak punya urusan dengan Anda dalam hal ini. Tapi kita punya urusan dengan Allah. Kenapa saya pun dia tahu sejatinya seperti apa sih? Kalau masalah campuri politik, apa sih nggak campuri politik? Wong pondok sekarang campuri politik, campuri. Semua ada campur politik, nggak ada yang campuri politik. Apakah di saat sesuatu campuri politik lalu kita diam? Misalnya, nggak bisa. Kalau gara-gara campuri politik, diam, kita nggak usah berurusan 01, 02. 0102 kita aja ribut, ternyata problem di luar negeri pun jadi kita ribut dan sudah mulai caci maki. Sesaat mengatakan kau gagal, faham saat kau mengatakan ajib. Kita ini kok biasa bermusuhan, kenapa? Diuji, gagal kita mau naik pangkat bagaimana? Kita diuji semacam ini. Adanya bencana yang Allah timpakan kepada kaum beriman bukan karena Allah tidak bisa menyelesaikan urusan mereka. Ujian bagi yang menyaksikannya. Kita punya Allah. Maka kami pun tidak mencaci dua kubu ini. Saya hanya menuntut, minta karena Anda saudara saya, jujur dan takut kepada Allah. Kubu yang membela kaum muslimin di Uighur atau kubu yang menafikan tentang kejadian di sana seolah-olah aman-aman saja dan sebagainya. Saya hanya minta jujur saja. Apa yang Anda ketahui? Jangan ada sedikit pun lihat. Sedikit pun dusta atau perasaan karena saya tidak cocok dengan ente, sudahlah saya tidak mau sama ente. Hanya karena selama ini mungkin yang membela masyarakat Uighur adalah bukan saudara saya, maka saya akan jadi musuh saya. Itu enggak benar. Jadi mari kita semuanya dengan kejujuran. Itu ujian bagi kita.
Dan juga bencana-bencana yang ada di kiri kanan kita. Ketahuilah bahwa jika ada orang fakir di kiri kanan kita, itu bukan karena Allah tidak bisa mengayakan mereka. Akan tapi ujian bagi si kaya, di antara si kaya ada yang terangkat dan ada yang tidak terangkat. Maka si kaya yang sadar bahwasanya orang fakir yang Allah hadirkan di kiri kanan kita adalah upaya apa? Itu adalah untuk mengangkatku, maka aku akan turun. Lihat, sukses dia orang kaya. Ingat, jika ada orang sakit, orang kaya, orang hidupnya susah di kiri kanan kita, bukan karena Allah tidak bisa membahagiakan mereka, mencukupi mereka, tidak. Karena Allah ingin mengangkat orang yang cukup, yang punya kesadaran. Semuanya ujian ini, nggak akan dibiarkan. Kita selalu ada ujian. Dan setiap ujian itu orang tahu, dan orang mencari ujian. Bahkan kalau tidak diuji, orang bertanya, nggak bisa naik pangkat lagi, kapan saya ujian lagi, kan begitu. Kalau tiba-tiba naik tanpa ujian, nggak istimewa dong. Ujian dulu, diuji baru naik pangkat, diuji naik. Polisi mau naik pangkat diuji, tentara mau naik pangkat diuji. Kita naik kelas diuji. Bagaimana kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah yang agung, nggak pakai ujian. Baik urusan itu, mari kita mengurusi hati kita sendiri. Jangan ada kemunafikan. Insaf, biarpun pahit. Biarpun misalnya saya hidup di sebuah komunitas. Ternyata komunitas saya itu punya pemikiran salah, saya akan keluar dari pemikiran yang salah. Biarpun saya sendiri. Dan setelah itu saya akan musuh dengan keluarga. Nggak ada masalah, kebenaran kok. Anggap saja Al-Bahjah. Semoga Allah menjaga Al-Bahjah. Al-Bahjah sudah keluar ulama-ulama. Tahu-taunya di situ ada sebuah kesepakatan yang tidak baik. Saya akan keluar sendiri. Saya tentang. Dan saya benahi. Fanatik kita hanya dengan Nabi, dengan agama, dengan Allah dan Rasulnya. Bukan dengan kelompok. Biarpun Al-Bahjah atas nama Islam, nggak ada artinya. Kalau tidak benar-benar sambung dengan Islam yang benar. Harus seperti itu. Jalan kita masih panjang, ada alam barzah. Amal Anda dan amal kita akan tampak di sana. Masih panjang puluhan ribu tahun di padang mahsyar. Akankah hidup yang singkat ini kita penuhi dengan kemunafikan, dengan keculasan, dengan kecurangan, dengan kebohongan? Urusannya iman, kalau sudah kita tidak peduli dengan urusan orang yang beriman, khawatir iman kita keropos. Seorang mukmin dengan orang mukmin seperti satu badan. Jika ada yang satu sakit, demam sekujur tubuh. Harus begitu. Kadang-kadang hanya beda kelompok, beda organisasi saja sudah nggak peduli. Itu kan organisasi ente, ajib. Sama-sama orang beriman, sama-sama ahli sujud. Baik. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi. Tidak menjadikan selain Allah dan Rasulnya Allah sebagai pelindung hakiki. Nabi sebagai utusan pembawa kebenaran. Walal mu'minina, dan juga tidak mengangkat selain orang yang beriman walijatan sebagai orang dekat yang akan sering diajak bicara tentang sesuatu yang berat besar di dalam Islam. Walijah ini orang dekat yang akan kita ajak bicara tentang rahasia di dalam Islam. Nah, kalau walijah ini kita ambil dari orang yang tidak beriman, orang yang sering kita ajak komunikasi, diberi kebijakan yang sangat penting dalam Islam, termasuk namanya wilayah, kepemimpinan dan sebagainya. Maka gue gagal, dia nggak lulus di saat diuji. Makanya lihat kaum muslimin begitu semangat di dalam urusan memilih pemimpin. Selagi masih ada orang muslim yang bisa dipercaya, kenapa kita harus memilih yang non muslim? Kita berhak mempertahankan keyakinan ini. Seperti halnya orang Nasrani pun, mereka berhak mempertahankan pemimpinnya. Dan mereka pun juga sah mengeluarkan fatwa, tidak boleh memilih pemimpin muslim. Hal sah. Jika ada orang Nasrani bersepakat di satu kampung besar, kembali ke Roma sana, mereka sah kalau mengatakan haram memilih pemimpin yang muslim, sah mereka mengatakan. Wong ini urusan agama kok. Tapi di saat orang Islam mengatakan tidak sah memimpin selain orang Islam, kenapa kok jadi salah? Yang rusak apanya?
Cara pandangnya. Orang Hindu, di komunitas Hindu, mereka sah mengatakan, awas, hei orang-orang Hindu, misalnya pemimpin Hindunya, jangan memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin dari orang Islam atau orang Nasrani. Sah pengurusan agama kok. Agama mereka. Tanpa harus mencaci, mengolok, dan sebagainya. Pernikahan pun sah. Seorang muslim, seorang ulama mengatakan wanita muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir, sah dalam rumah tangga sendiri kok. Dan seandainya ada orang Hindu, Buddha berkata demikian pun juga sah. Urusan agama nggak ada yang menyakiti, bukan berarti saya merendahkan. Wah, memangnya laki-laki Nasrani kenapa sih kok kawin dengan orang muslimah nggak boleh? Ini urusan agama saya. Sama di saat orang Nasrani, seandainya ada orang Hindu memutuskan bahasanya orang Hindu wanita tidak boleh menikah dan orang Muslim laki-laki, ya kita harus bertanya urusan agama mereka kok. Kita harus beda. Ini masalah keyakinan, masalah agama, masalah ibadah nggak boleh ikut-ikutan. Tapi di saat orang Muslim mengatakan pemimpin harus Islam, dihebohkan, diskriminatif dan sebagainya. Oh, ini urusan agama. Termasuk di antaranya adalah di saat seorang Hindu Nasrani punya fatwa misalnya, kalau mereka tidak punya fatwa urusan mereka. Punya fatwa misalnya tidak boleh orang Nasrani atau orang Hindu, pemimpin Hindu, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri atau mengucapkan atas selamat lahirnya baginda Nabi, nggak boleh. Itu sah, memang nabinya bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi mereka kok. Saya tidak boleh memaksa dia untuk ikut-ikutan Maulid Akbar di Al-Bahjah, nggak bisa. Bahkan saya pun tidak boleh memaksa orang Nasrani untuk berhari raya dengan kami, nggak boleh, nggak sah urusan mereka. Dan itu benar seperti itu. Tapi di saat kita mengatakan orang Muslim jangan mengucapkan selamat Natal, kenapa kok jadi heboh? Apanya yang dipermasalahkan? Itu kan urusan keluarga saya, agama saya. Dan sekarang makin ramai, padahal dari dulu sudah aman-aman saja. Fatwa ini aman-aman saja. Tapi sekarang fatwa ini menjadi bahan mainan. Fatwa yang difatwakan oleh para ulama bahwasanya mengucapkan selamat Natal beda dengan di saat saya mengucapkan selamat atas pernikahanmu wahai Nasrani. Kalau saya mengucapkan selamat pernikahanmu wahai Nasrani dengan orang Nasrani sah. Saya memberi hadiah mobil pun sah. Tapi saat mengucapkan selamat Natal urusannya beda. Oh, sekarang diangkat. Setiap tahun diangkat, dan hari ini semakin parah. Sudah mulai membodohkan orang yang mengatakan selamat Natal haram, padahal pada dasarnya ulama rata-rata dan semuanya mengatakan selamat Natal adalah haram bagi seorang muslim. Sudah jelas fatwa dari masa ke masa. Hanya fatwa akhir-akhir sini mengambil celah perkenan, akan tapi kita pun juga tidak mencaci maki mereka. Tapi kenapa justru yang mengambil pendapat para ulama-ulama besar malah dicaci dan dibodoh-bodohkan? Ini kan keblinger, timbangannya sudah salah, ukurannya sudah salah, namanya gagal ujian. Gunakan sedikit nalar ya. Kalau orang Nasrani melarang urusan mereka, orang Nasrani melarang kegiatan dengan kaum muslimin sah. Tapi kenapa di saat kita mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram, kok seolah-olah bahasa ini ngajak perang? Nggak ada ngajak perang. Kita juga punya koneksi kenalan orang non muslim biasa saja. Sepanjang hidup saya nggak ucapkan selamat Natal, nggak ada permasalahan kok. Nah, hal semacam ini seharusnya menjadi hal yang biasa, akhirnya menjadi permasalahan di antara siapa? Bukan antara kita dengan kaum Nasrani, di antara kaum muslimin sendiri. Lihat. Sekarang masalahnya bukan dengan Nasrani, enggak. Dengan Nasrani enggak ada masalah. Dengan umat Islam itu sendiri. Innalillah, dengan umat Islam sekarang. Telah dibodohkan ulama-ulama dari dahulu. Justru yang mengatakan mengharamkan Natal dibodohkan. Beda mengucapkan selamat Natal dan mengucapkan selamat atas berdirinya perusahaanmu wahai Nasrani, pernikahanmu sangat beda. Pernikahan adalah dianggap sah menurut Islam, halal pernikahan mereka. Mereka membangun rumah, syukuran, Anda diundang, boleh. Karena tidak ada urusan dengan agama. Tapi selamat Natal bagi mereka adalah ibadah.
mengagungkan kepada manusia yang dianggap Tuhan, dan kita tidak meyakini itu semuanya. Artinya seharusnya kalau adil, orang Nasrani justru adil melihat yang demikian itu. Orang Nasrani tidak pernah sibuk urusan kita tidak mengucapkan Natal, nggak pernah sibuk. Dan nggak pernah sibuk di pengalaman. Orang-orang yang punya koneksi orang Nasrani, mungkin Anda pun juga pengalaman, kok Anda mungkin jual beli dengan mereka, nggak pernah Anda mengucapkan Natal, no problem selama ini, justru akhirnya jadi bermasalah gara-gara ulama yang mempermasalahkan ini. Saya sedih jadinya. Yang nggak masalah jadi masalah. Yang nggak masalah jadi masalah. Ini ujian sebetulnya. Kita gagal diuji. Jadilah orang yang sukses dalam ujian. Subhanallah. Ingin menjaga kesatuan negara Republik Indonesia adalah bukan dengan cara mencampur adukkan keyakinan. Justru fahamkan kepada semua orang beragama. Dalam setiap agama ada hal yang tidak boleh dicampuri. Biar tahu. Biar tidak saling mencampuri. Kapan mencampuri? Berarti telah menyakiti. Hei orang Islam. Ini aturan Prambun. Jangan ganggu gereja itu. Nah itu kan. Jangan ganggu gereja. Makanya kalau ada orang Islam ganggu gereja, umat Islam harus bangkit. Membela orang Nasrani. Kalau ada orang Islam jahat, tiba-tiba ada sekelompok kaum muslimin, tidak tahu kelompok apa itu, datang menghancurkan gereja. Umat Islam harus bangkit membela. Jangan hancurkan gereja. Islam itu seperti itu. Nggak boleh. Ada orang Nasrani tiba-tiba dipukul, nggak boleh. Tapi urusan hal yang sangat prinsip, urusan agama, keyakinan, ibadah, nggak boleh campur adukkan. Ini ujian, dan kami sedih akhir-akhir ini. Kami jarang lihat media-media, kadang-kadang ada kiriman-kiriman. Kok semakin parah hari-hari ini? Semoga Allah menjadikan kita orang lolos dalam ujian. Ini ujian berat. Kalau ujian perang di medan laga ternyata lebih jelas dalam hal ini. Wah, di medan laga yang berani perang insya Allah ahli iman. Tapi ini kabur karena fatwa para ulama-ulama. Dan masalah fatwa mengharamkan Natal gak ada urusan dengan ormas. Tapi urusannya dengan agama. Ormas, ada di ormas misalnya, ada ormas ini, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Ini kan bukan urusan ormas. Jangan berarti kalau saya mengatakan begini, wah Buya anti ormas ini. Gak ada. Ormas Islam adalah saudara. Ini kadang-kadang orang itu langsung menjustis, menghukumi. Kalau punya statement begini, langsung dia musuh begini. Gampang bikin musuh hari ini. Sudah begitu, yang suka bikin musuh itu menganggap dia adalah saya akan menyatukan negeri ini. Wong dia bikin musuh sama saudaranya. Mau sama temannya diajak gulat. Akan menjadi penyatu negeri model apa itu? Coba Anda renungi. Mau saya dimusuhi misalnya tiba-tiba. Loh katanya ngajak satu negeri. Memang saya pernah mencaci dirimu? Saya nggak pernah mencaci kelompokmu juga enggak. Saya jadi musuh juga kadang-kadang, ajib. Jadi bagaimana mengajak berdamai dengan orang di luar agama Islam, tapi dalam agama Islam sendiri tidak bisa damai. Gagal ujian ini makanya. Jangan mengambil orang di luar Islam bitona atau walijah. Walijah itu adalah orang dekat yang kau percaya dalam diskusi yang pada akhirnya mereka akan menghancurkan Islam. Termasuk di antara mengangkat wilayah pemimpin. Atau orang kepercayaan yang bakal engkau percaya dengan sesungguhnya akan bicara tentang Islam, kekuatan Islam dan sebagainya. Jangan-jangan dia keluar dan menginformasikan kepada orang di luar Islam, akhirnya menjadi bumerang buat umat Islam. Wallahu khabirun bima ta'malun. Apapun yang kau lakukan Allah Maha tahu. Hei yang sibuk dan masuk dalam hiruk pikuk yang kami bicarakan tadi. Urusan Uighur, urusan selamat Natal, urusan yang lainnya Allah Maha tahu apa di hatimu. Jika Allah Maha tahu, dan kami juga tetap berharap yang memfatwakan dengan fatwa yang mengatakan Natal boleh dan sebagainya, kami berharap itu betul-betul salah, bukan karena hawa nafsu. Kalau salah kan karuan, salah dalam berpikir semoga diampuni oleh Allah. Tapi kalau karena hawa nafsu hanya menantang fatwa yang sudah ada, maka hawa nafsu nggak bisa diselamatkan. Hanya karena mengikuti fatwa yang salah, selesai mengikuti fatwa yang salah. Dari dulu ada fatwa salah diikuti biasa. Di saat ada kesadaran mudah beralih, mengikuti fatwa yang salah.
Tapi yang repot adalah dengan hawa nafsu. Yang benar pun akan jadikan salah. Waduh, bahaya. Allah Maha tahu yang apa di hatimu. Dan Allah juga Maha tahu apa yang ada di hati saya. Saya sampaikan karena saya rindu dan cinta kepada semuanya. Dan Allah tahu. Dan kami tidak ingin membuat permusuhan dengan siapapun. Justru kami sampaikan ini adalah penting agar kami dan Anda dengan dia bersatu. Tidak bermusuhan. Tidak perlu lagi kalau tidak caci maki. Sebab semuanya sekarang jadi sebab permusuhan. Selamat Natal jadi musuhan di antara kaum muslimin. Oh, huru permusuhan di antara kaum muslimin. Apalagi semua 01, 02 gulat antara ulama kaum muslimin. Kok gampang banget Pak Islam diadu? Tepuk tangan orang di luar sana. Orang di luar Islam aman, tenang. Mereka melihat saja, oh, biarin umat Islam berantem. Kalau berantem nanti pasti cari bekal. Saya jualan laku, YouTube laku, ya rame. Yang meramaikan kan orang-orang Indonesia, orang Islam yang berantem itu. Subscribe, yang ngikuti YouTube saya sedikit kok, di giliran saya mengangkat tema Islam jadi rame. Biarin berantem. Begitu. Seneng mereka. Kok mau diadu? Uhibbukum fillah, kami cinta Anda karena Allah. Ingat, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang engkau lakukan. Kata guru mulia, bebaskan dirimu kalau ingin berbicara benar dan tidak benar. Hati nuranimu itu ada, istafti qalbak. Bebaskan dirimu dari kepentingan pribadimu. Pribadi itu bukan urusan rumah, termasuk posisi di sebuah organisasi masyarakat atau kedudukan di sebuah negara. Kalau engkau bisa membebaskan dirimu dari kepentingan pribadimu, ngomongmu fasih. Di saat Anda tidak merindukan jabatan, mungkin urusan kenegaraan. Di saat Anda tidak merindukan kedudukan dalam sebuah tatanan ormas. Di saat Anda tidak merindukan kekayaan, mungkin di situ ada kekayaan yang dibagi. Di saat Anda tidak merindukan disebut nama Anda, itu nama kepentingan pribadi. Nama disebut nama itu kepentingan pribadi. Maka ngomong fasih nanti. Ngomong akan jelas. Dan di saat salah ngomong pun tidak dosa. Karena tidak mengikuti hawa nafsu. Dan di saat engkau salah, bukankah tadi ada kabar? Allah memberikan tobat. Wa yatubullahu ala ma yasha. Kalau salah tinggal insaf, salam Allah. Saya salah, menyesal. Enggak usah membela kesalahan. Wong pengen diampuni kok membela kesalahan. Dan ini juga ini adalah penyakit juga di akhir zaman ini. Karena mungkin seorang yang sudah telanjur viral, kalau sudah melakukan kesalahan, semoga Allah menjaga kami dan kita semua dari salah. Tapi saya yakin, bukan sekedar mungkin, saya yakin banyak saya salah juga. Hanya mungkin tidak disorot saja. Kalau dicari dari video saya tentu banyak omongan yang salah. Dan jika ada yang menyodorkan kesalahan saya akan terima kasih. Dan saya akan tidak. Dan saya berharap ada yang menyodorkan kesalahan saya, biar saya berubah. Tapi saya tidak menyengaja itu semuanya. Kalau ada kalimat saya yang salah, tolong jelaskan salah. Insya Allah esok hari saya ceramah juga saya minta maaf dan saya akan mengakui kesalahan. Ini. Yang repot sekarang melakukan kesalahan kadang juga masih membela kesalahannya. Bahkan mencari pembenar. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah yang sangat hebat, pemimpin besar, dikritiki oleh orang, ternyata malah mendoakan, rahimallah imra'an ahda li'uyubi, semoga Allah memberikan kasih sayang orang yang telah menunjukkan kekuranganku. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi. Enggak akan orang musyrik itu bahkan memakmurkan masjid Allah. Masjid ini ada Masjidil Haram dan semua masjid. Tidak akan memakmurkan secara sesungguhnya. Karena mereka tidak punya keimanan tentang masjid. Kalaupun ada yang membantu adalah urusan kepentingan sosial mereka. Misalnya ada orang Nasrani bantu masjid gimana? Kalau urusan-urusan fisik, bantuan fisik, Islam mengizinkan asalkan tidak ada ikut campur mereka dalam kebijakan masjid. Dan tidak dalam irama merendahkan umat Islam. Tapi kalau pemberian dari mereka dengan merendahkan umat Islam, nggak boleh. Misalnya Pak, pakai brand besar. Wah, masjid besar Umar Al-Bahjah dibangun oleh
Pakai spanduk gede-gedean. Diekspos mana-mana. Yang bangun adalah orang siapa? Kelompok agama tertentu. Merendahkan umat Islam nggak boleh. Bahkan orang Muslim pun boleh menerima pemberian dari orang kafir, sah. Nabi mendapat kiriman dari Yahudi dan kita memberi orang Nasrani, boleh, sah, saling beri. Ada saat memberi, saat menerima, ada dalam Islam dengan orang non-Islam diperkenankan. Tapi yang dimaksud di sini memakmurkan secara khusus, ada makmur secara umum zahir, bangun fisik dan sebagainya. Boleh, ada orang Nasrani memberikan bantuan, boleh, sah-sah saja. Tapi dengan catatan, tidak membahayakan tentang kebijakan di dalam masjid. Yang kedua, tidak merendahkan umat Islam. Adapun memakmurkan yang lainnya adalah memakmurkan yaitu program-program di dalam masjid. Nggak ada orang kafir. Apa urusanmu? Kamu punya urusan agama sendiri kok. Kalau ada orang Nasrani dengan gerejanya saja tidak semangat-semangat amat kok. Semangat dengan masjid, ada apa itu semuanya? Kalau pengen masuk Islam dulu dong. Ini adalah satu semacam peringatan halus bahwasanya nanti ada orang di luar Islam yang seolah-olah dia mempelajari Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Masuk wilayah rumah tangga umat Islam. Dari situlah nanti akan menghembuskan fitnah. Dan pernah terjadi pada zaman Nabi, orang di luar Islam membangun masjid bersama orang-orang munafik. Jadi yang biasanya bersekongkol adalah orang non-muslim dengan orang munafik. Kalau umat Nabi Muhammad dan sahabat setia Nabi berurusan dengan orang Yahudi, Nasrani, aman, nggak ada masalah. Karena ada wibawa, ada hibah. Pada diri Nabi dan sahabat ada wibawa, sehingga orang Nasrani, Yahudi nggak berani macam-macam. Tapi di saat ada orang di balik itu namanya munafik, bergabung dengan Yahudi, membuat satu program masjid di kota Nabi, membuat masjid. Tertanya masjid itu, masjid kan tempat ibadahnya orang beriman. Membuat masjid, tapi masjid ini adalah markasnya orang munafik dan orang Yahudi dan orang non muslim diskusi di sana. Ternyata semua ngarah diskusinya adalah merendahkan Islam. Kedengaran oleh Nabi, apa Nabi lakukan? Hancurkan biarpun itu masjid. Dan hari ini pun juga demikian. Ada sekelompok orang yang ngaku Islam tapi satu hari menghantam Islam. Lihat, Islam ngaco, Islam liberal. Itu yang masuk di dalam pemikiran bukan dari ulama-ulama kaum muslimin. Yang dihujat adalah Islam, padahal Islam terbebas daripada hujatan tersebut. Tuduhan-tuduhan dari hal-hal yang selama ini masalah waris, masalah talak, masalah poligami, masalah pernikahan Nabi, masalah itu saja yang diumpek-umpek. Kalau umat Islam sendiri dengan orang-orang Yahudi aman, mereka Yahudi takut. Tapi di saat orang munafik bergabung dengan mereka, itulah musibah. Sampai hari ini pun demikian. Orang-orang di luar Islam tidak akan berani macam-macam dengan Islam kecuali karena ada orang munafik yang mengajari mereka kurang ajar kepada Islam. Dalam sejarah memang seperti itu. Mereka tidak berani membicarakan sesuatu tentang Islam, merendahkan Islam, tidak akan berani orang Yahudi kecuali di saat berkumpul dengan orang munafik di Masjid Dirar. Dihancurkanlah masjid itu. Hari ini lihat umat Islam dirusak oleh orang-orang mengaku Islam. Belajar agamanya dari orang yang nggak pernah sujud. Gimana? Belajar iman dari orang nggak sujud. Belajar iman kepada orang yang tidak beriman. Kan aneh. Belajar agama harus ada sanad ilmunya dari guru sampai baginda Nabi SAW. Bukanlah orang-orang musyrik itu layak untuk memakmurkan masjid. Dalam hal ini ada Masjidil Haram dan juga para ahli tafsir masjid yang lainnya juga. Kalau Masjidil Haram, syahidina ala anfusihim bil kufri. Bagaimana mereka akan memakmurkan masjid sementara mereka telah menampakkan, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang kafir. Dengan kekafirannya, mana mungkin memakmurkan masjid? Mereka memakmurkan masjid katanya. Ini kisahnya Sayyidina Abbas sebelum masuk Islam. Di saat baginda Nabi Muhammad SAW memakmurkan masjid, mereka mengatakan di saat baginda Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Nabi menyanjung orang-orang muhajirin adalah orang-orang mulia, yang di Mekah masih keluarga Nabi, kami lebih mulia dari kalian semuanya. Karena kami yang menjaga Masjidil Haram, kami yang memakmurkan Masjidil Haram.
Cuman waktu itu biar memakmurkan Masjidil Haram tapi masih nyembah berhala. Nah inilah maksudnya telah malah mendirikan berhala-berhala untuk disembah. Lalu dikatakan bagaimana kamu memakmurkan Masjidil Haram sementara engkau membuat sesuatu yang merusak Masjidil Haram. Berhala-berhala ditegakkan. Tapi mereka semula merasa aku lebih mulia dari kalian karena kami yang memuliakan memakmurkan Masjidil Haram. Lalu bilang, "La maka lil musyrikin. Maka lil musyrikin ya'muru masajidallah." Enggak ada orang musyrik yang bisa memakmurkan masjid Allah. Wong dia memakmurkan satu sisi, membuat kerusakan satu sisi. Memakmurkan masjid melayani tamu-tamu dari penjuru dunia, tapi sisi lain akhirnya menyembah berhala. Tawaf dengan telanjang. Alasannya baju kotor gak bisa digunakan untuk beribadah. Setiap akhir tawaf sujud kepada berhala. Nah ini, maka enggak, orang musyrik tidak akan bisa memakmurkan masjid secara sungguhnya. Karena mereka sudah menyatakan kekafirannya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bisa memakmurkan, meramaikan, melestarikan masjid Allah hanya orang beriman. Iman kepada Allah. Iman kepada hari akhir. Wa aqamas salata, dan mereka menegakkan salat. Wa ataz zakata, bayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ciri-ciri orang yang bisa makmur ke masjid ya seperti itu. Dia iman kepada Allah. Dia yakin ada hari pembalasan sehingga dia bisa menimbang segala tingkah laku, langkah-langkahnya akan ditimbang. Dihubungkan dengan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Dia mau berbuat zalim, dia ingat sana ada kebalasan nanti. Bisa dimaknai begini, kalau memang engkau ahli masjid, hei orang masjid, yang gemar memakmurkan masjid, harus engkau memiliki sifat berikut ini. Iman kepada Allah yang sungguhnya. Mendirikan sholat, hari akhir, membayar zakat. Ini peringatan, jangan sampai kamu memakmurkan masjid nggak bayar zakat. Bohong. Memakmurkan masjid nggak sholat, bohong. Memakmurkan masjid nggak ingin hari akhir, nggak diterima oleh Allah. Memakmurkan masjid tidak beriman, nggak ada guna, nggak ada faedahnya di akhirat. Maka hendaknya beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Di sini ada yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak disebut iman kepada Rasulullah? Wa aqamas shalah, mendirikan salat itu sendiri adalah membawa kepada Nabi. Kenapa? Orang tidak akan bisa salat kecuali meniru Nabi Muhammad. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini adalah wa'asa. Wa'asa itu kan dalam bahasa Arab artinya berharap. Semoga Allah mengatakan semoga, apakah berharap? Allah sudah tahu apa yang terjadi kepada orang kafir, apa yang terjadi pada orang beriman, Allah sudah maha tahu. Maka asa yang ada, asa yang ada bukan Allah mengharap. Allah tidak mengharap. Allah maha tahu kok berharap. Allah maha tahu tidak berharap. Cuma dalam bahasa kita. Dan itu untuk mematahkan, untuk memutus tamaknya orang-orang kafir di dalam menjalankan aktivitasnya selama ini, supaya mereka tidak terus dengan kekafirannya, karena tidak akan diterima. Artinya begini, orang sudah berbaik dari orang non-muslim, dia berbuat baik, bangun ini, bantu kaum, bantu manusia, kemanusiaan dan sebagainya, dibatas, dikasih tahu, ketahuilah bahasanya itu nggak ada artinya di akhirat, nggak ada hitungannya di hadapan Allah, karena kau tidak punya iman. Maka berimanlah engkau. Kalau kau beriman baru akan berarti di hadapan Allah. Asa ulaika yakunu minal muhtadin, maksudnya apa? Setelah dihentikan mereka dari memakmurkan Masjidil Haram, jangan mendekati Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lainnya. Kalau memang mereka orang pada dasarnya baik, maka di saat dihentikan lalu dia, saya masih ingin memakmurkan masjid, oke. Ambil hidayah, masuklah Islam. Nah ini, supaya mereka tidak terus dengan kemaksiatannya, tidak terus dengan kekafirannya, ngurusi masjid nggak ditutup, nggak boleh. Tobat dulu baru boleh. Kalau tobat boleh ngurusi masjid. Maka termasuk Sayyidina Abbas, akhirnya pun juga beliau adalah menjadi sahabat besar baginda Nabi SAW. Orang-orang besar. Sayyidina Umar, sahabat besar Nabi SAW. Ikrimah, sahabat besar Nabi SAW. Baik. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, jadi mereka orang-orang kafir yang sudah tahu bahwasanya ternyata mereka nggak bisa memakmurkan masjid
Artinya kalau kita perluas lagi, nggak ada artinya di akhirat nanti mereka orang-orang yang non muslim di saat berkiprah dalam urusan kebaikan apapun, urusan kemanusiaan dan yang lainnya, nggak ada gunanya di akhirat. Dan jangan katakan mereka punya surga, nggak ada. Ada kalimat kepleset dari satu ustadz atau tokoh mengatakan orang-orang kafir, Nasrani dan yang lainnya, selagi mereka berbuat baik nanti di akhirat mereka juga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Ini adalah salah dan keluar dari akidah iman. Orang Nasrani sebaik apapun, orang Hindu sebaik apapun, maka dalam keyakinan Islam adalah mereka tidak akan mendapatkan surga, tidak mendapatkan kebaikan di akhirat dari Allah. Ada yang berkata, kok kejam banget Islam? Apa yang kejam? Kejam di mana? Wong dia nggak mengharap dari Allah, kenapa kita mamer-mamerin, Pak? Wong dia tidak mengharap sesuatu dari Allah, kenapa ente maksain? Wong dia punya Tuhan-Tuhanan sendiri, kok biar dia minta kepada Tuhannya. Nggak perlu Anda nyodor-nyodorkan ini dari Allah, kamu dapat surga. Kok aneh banget orang Islam itu. Dia sendiri tidak mengharap dari Tuhan Allah, dan mereka tidak mengharap syafaat Nabi. Kenapa kok Anda paksakan mereka harus dapat syafaat Nabi? Mereka nggak percaya kok. Biarpun Anda bilang, wah kamu akan dapat surga, dia ketawa, surga apaan? Gue punya surga sendiri, ngapain pakai surga lo yang bohongan? Kan dia ngomong gitu, malah bahan tertawaan umat Islam. Aneh bener nih, ada sebagian ustadz yang aneh-aneh, memaksakan dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan balasan nanti di akhirat. Mereka tidak mengharap, jangan dipaksa. Justru pangkas, nggak ada balasan di akhirat. Kalau kau iman kepada Allah, masuk Islam, baru kau dapat pahala. Lihat, alangkah banyaknya keanehan-keanehan dalam beragama saat ini. Bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan para ulama tentang keimanan, melanggar keimanan. Banyak sekali. Maka dari itu, mari kita terus tingkatkan belajar kita dan jaga keimanan akidah. Akidah yang benar. Akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan jangan campur adukkan. Adapun masalah toleransi kita, bahkan kami selalu menyampaikan kalimat toleransi itu kami tidak begitu senang dengan istilah toleransi. Dalam Islam mungkin kami bisa menegaskan Islam nggak ada toleransi. Yang ada lebih dari toleransi, tapi kewajiban. Toleransi itu begini loh ya. Hei kaum Nasrani, ya sebetulnya kamu nggak boleh tinggal di sini ya karena satu hal, bolehlah. Itu kan nggak enak jadinya. Kalau Islam bukan sekedar toleransi, lebih dari toleransi, wajiban. Hei orang Nasrani, selagi kau hidup bersamaku, aku wajib memperhatikanmu. Kalau kau lapar, aku kasih makan. Wajib, bukan sekedar toleransi. Itu kan diadopsi dari istilah Barat. Toleransi. Kalau kita bukan istilah tasamuh, tapi hukuk kewajiban dalam Islam. Kewajiban seorang Muslim kepada tetangga yang Nasrani adalah begini. Bukan toleransi. Coba kalau perhatikan, lebih dahsyat Islam. Sehingga kami pun ya toleransi, kami sering menggunakan kalimat toleransi itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Pada dasarnya Islam nggak ada toleransi. Tapi yang ada adalah kewajiban kita menolong orang Nasrani yang diganggu oleh orang Islam sekalipun. Kewajiban, bukan. Kenapa kau tolong orang Nasrani itu? Toleransi. Oh nggak enak banget. Toleransi itu begini loh misalnya. Anda enak nggak? Anda pakai baju putih-putih, tidak pakai baju hitam satu. Gimana dia? Ya, gimana nggak bisa? Harus pakai baju hitam. Tolong toh. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Dimaafin. Nggak enak masuknya. Sakit hati. Tapi dalam Islam tidak toleransi. Adanya kewajiban, ada hukum kewajiban. Kalau kita jelajahi, selama Islam lebih jauh, ternyata lebih indah. Daripada istilah-istilah yang diadopsi dari Barat. Banyak istilah yang kita tidak menggunakan. Istilah emansipasi wanita. Itu nggak ada dalam Islam. Emansipasi wanita itu kan di Eropa sana, di saat wanita direndahkan, ada segerombolan wanita ingin diangkat martabatnya, membuat emansipasi. Wong Islam sudah diangkat wanita, ngapain emansipasi lagi? Nggak usah pakai istilah itu. Ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan memperlakukan baik ya Rasulullah? Debat ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu. Terus kok pakai emansipasi? Nggak perlu. Ada istilah-istilah dari Barat, tapi menggunakan istilah juga nggak terlalu berat. Wong namanya istilah lah, musyahata fil mustalahat, yang nggak ada istilah, nggak perlu debat. Cuman kita ingin tunjukkan yang ada dalam Islam lebih dari itu. Maka Anda jangan terpesona dengan istilah emansipasi. Nggak perlu ibu, adik-adik putriku bicara emansipasi. Kok kayak kamu direndahkan saja? Paling enaknya itu ya perempuan, lihat. Lahirnya wanita muslimah itu bagaimana? Dan supaya tahu ini kata hubungannya, sebab rentannya orang yang mengkritisi tentang Islam ini
Ada sambungannya dengan kaum munafikin tadi. Wanita itu indahnya di dalam Islam bagaimana? Lahirnya seorang wanita dalam Islam penuh dengan kebanggaan. Diayomi seorang ibu dan bapak. Tapi di luar Islam banyak, ini bapaknya siapa? Bapaknya 16 orang. Biasa itu. Bapaknya yang paling terakhir. Bapaknya menikahinya. Padahal dia berzinanya dengan banyak orang. Karena tidak. Setelah itu bingung dia bapaknya yang mana. Ada yang dengan bapak ibu. Tapi lihat, di dalam Islam jelas harus dengan pernikahan. Kalau ada, itu pelanggaran. Tapi Islam pernikahan. Setelah pernikahan bagaimana? Seorang wanita dihargai. Sampai ada jaminan dari Nabi. Kalau ada seorang bapak mempunyai 2 anak perempuan, maka telah dibuka pintu surga untuknya. Yang semula perempuan direndahkan. Ada seorang bapak punya anak perempuan 1, atau 2, atau 3, dirawat sampai dihantarkan ke pernikahan, selamat dia. Hijab dari api neraka. Kemudian setelah menikah, mulia wanita, nggak usah kerja, suruh dandan saja, yang cantik di rumah, yang kerja kaum laki-laki kok. Setelah gede, anak wajib berbakti pada ibunda 3 kali lipat setelah ayah, sebelum ayah. Lu kok perlu emansipasi? Berarti Anda keblinger. Kalau ada perempuan ngomong emansipasi, Anda salah, nggak ngerti Islam. Itu termasuk beberapa istilah yang kita. Nah ini ada upaya-upaya dari negeri kafir, dari kafir itu, dari non-muslim itu untuk merendahkan Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam mulia, tidak akan rendah selamanya. Tidak akan mengungguli Islam. Coba kalau kita cermati. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwasanya, ayo cari juru damai di negeri ini. Jujurlah kita. Kita urusan kita dengan Allah. Dan keluarkan dari kepentingan pribadi dan bicara urusan agama. Kepentingan pribadimu. Pribadimu, pondokmu, organisasimu, kelompokmu, bapakmu, anakmu. Karena masih pribadi itu. Gara-gara bapaknya begitu langsung dibela. Salah padahal bapaknya, enggak benar. Kita dengan Allah dan Rasulnya, kita dengan kebenaran. Wallahu a'lam bissawab.